Shalom. Sebelum kita memulai DSG ini, marilah kita berdoa sejenak. Bapa, kami mengucap syukur untuk waktu yang Kau berikan bagi kami, untuk kami bisa mendengarkan sedikit sharing firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi tumbuh di tanah hati kami yang subur, menjadi pohon yang berbuah lebat, sehingga orang-orang dapat melihat Tuhan bahwa ada Engkau di dalam kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, pada kesempatan kali ini saya mau sharekan apa yang menjadi perenungan saya juga pada hari-hari ini di kitab Yohanes pasal yang ke-30, pasal yang ke-20 ayat yang ke-30 sampai ke-31. Maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah tercatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saya akan jelaskan sedikit naik ke pasal yang sebelumnya, ke ayat yang sebelumnya, mengenai Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Kita tahu bahwa Thomas itu adalah salah satu murid Yesus yang cukup pintar, sehingga dia lebih mengedepankan apa yang kelihatan mata, lebih mengedepankan pemikirannya. Di ayat yang ke-25 dikatakan begini, maka kata murid-murid lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Kita akan lihat lompat di ayat yang ke-27, saudara. Kemudian ia berkata kepada Thomas, ia di sini adalah Yesus, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kemudian ke ayat yang ke-30. Saudara, begini, apa yang saya dapat dari firman Tuhan yang saya baca ini adalah di ayat yang ke-30 Yohanes menjelaskan bahwa ada maksud dari mengapa kitab ini ditulis, kenapa kitab Injil itu ditulis, dan maksud tujuan utama kenapa ada firman Tuhan ditulis dalam kitab Injil itu adalah supaya kita percaya, bukan dengan penglihatan saudara, tapi kita dengan iman kita percaya. Iman itu kalau Roma 10 ayat yang ke-17 itu mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman tidak timbul dari sembarang pendengaran. Kalau kita mendengarkan gosip, kita mendengarkan hoax, itu bukan iman yang timbul saudara, tapi di sini jelas dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, dan iman itu timbul dari pendengaran saudara, bukan penglihatan. Karena itu disampaikan, kenapa kok maksud dari Injil, judul perikop maksud dari Injil ini dicatat, itu ditulis setelah kejadian di mana Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Karena sebetulnya Tuhan ingin menunjukkan pada kita bahwa kalau engkau memiliki iman, engkau tidak perlu melihat untuk mempercayai, tapi engkau perlu mendengar. Itu yang ingin Tuhan sampaikan. Iman timbul dari pendengaran, bukan dari penglihatan. Kita boleh melihat banyak hal. Ada orang lain yang tidak mengenal Yesus, mereka dapat melihat hal-hal spiritual, hal-hal supernatural, mereka dapat melihat segala hal, tapi mereka tidak dapat percaya Yesus, karena memang iman itu tidak timbul dari
penglihatan, saudara. Iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan. Itulah mengapa kita perlu membaca Alkitab, kita perlu membaca firman Tuhan ini. Karena jelas maksud Injil ini dicatat, itu adalah untuk menambahkan iman kita supaya kita dapat percaya. Ada banyak tanda lain di saudara-saudara kita, teman-teman kita di agama lain sering juga ada argumen yang mengatakan bahwa di Alkitab itu tidak semua hal dicatat. Dalam konteks ini betul, saudara, karena memang apa yang dilakukan Yesus itu tidak semua dicatat dalam kitab ini, karena apa yang tertulis, contohnya di Alkitab ini tidak ada tercatat apa yang dilakukan Yesus sejak 30 tahun pertamanya, belasan tahun setelah Yesus tercatat di masa kecilnya itu ketika di Bait Suci berbicara dengan para ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu setelah itu tidak ada lagi catatan tentang Yesus. Tapi Yesus kemudian muncul ketika berumur 30. Nah, di masa itu tidak ada catatan ini. Lalu apakah itu artinya Alkitab ini menjadi sesuatu yang tidak valid, sesuatu yang tidak benar? Bukan seperti itu, saudara. Karena ada banyak, saking banyaknya apa yang dilakukan Yesus, tanda-tanda ajaib yang dilakukan Yesus, kita hanya disuguhkan dengan apa yang penting, yang menjadi esensi, bahwa esensi ini yang akan membawa kita untuk mendapatkan iman lebih lagi, untuk mempercayai Yesus. Jadi bukan berarti Alkitab ini tidak valid karena tidak mencatat semuanya apa yang dilakukan Yesus, tapi justru Alkitab ini sangat valid karena justru utamanya dari apa yang tercatat di Alkitab ini adalah untuk menambahkan iman kita bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu masih berdaulat. Dia dilahirkan, mati di salib, dan bangkit, dan dia sudah naik ke surga. Itu yang ingin ditekankan kepada para penulis Alkitab, bahwa semua yang tercatat di Alkitab itu penting untuk kita pahami supaya kita bisa mengerti, memiliki iman untuk lebih dekat lagi sama Tuhan, untuk percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Bukan untuk sekedar apa semua yang ditulis Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Tuhan Yesus, penglihatan, mujizat, semuanya itu ditulis. Apa yang tertulis sebetulnya di sini itu sudah mencakup semuanya. Itu yang ingin saya sampaikan. Itu sudah mencakup semuanya, dan cukup kita baca saja Alkitab ini yang sudah ada supaya itu bisa menambah iman kita, saudara. Jadi di akhir kata saya ingin sampaikan, iman itu timbul dari pendengaran, bukan penglihatan. Dan jangan pernah kita berpikir bahwa kita harus melihat Tuhan bekerja untuk kita percaya bahwa Dia berdaulat. Jangan pernah berpikir bahwa kita perlu menunggu keajaiban, hal supranatural, hal gaib yang harus dilakukan Tuhan dalam lingkungan kerja kita, dalam lingkungan keluarga kita, dalam lingkungan apapun yang kita saat ini berada. Jangan menunggu hal-hal ajaib, hal-hal gaib itu terjadi untuk kita percaya, untuk kita yakin, untuk kita benar-benar tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan berdaulat, dan apa yang terjadi dalam hidup kita itu tetap di dalam under control-nya Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.